Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika bab 1, yaitu bilangan. Yang pertama A, pengertian dan macam-macam bilangan. Kalau kita lihat pada skema ini, berawal dari bilangan kompleks yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu imajiner dan bilangan real. Bilangan real terdiri dari irasional dan rasional. Bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Nah, bilangan asli sendiri ada yang termasuk bilangan ganjil, ada bilangan genap, ada bilangan prima, dan bilangan komposit. Untuk pengertiannya, kita lihat di sini ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu biasa disimbolkan dengan huruf I, atau biasa disebut dengan bilangan khayal atau bilangan tidak nyata, dan angka ini tidak dapat dihitung. Namun perlu kita ketahui, bilangan imajiner itu biasanya dalam bentuk akar negatif. Misalkan akar negatif 1 berarti bisa ditulis 1i. I-nya di sini adalah imajiner. Begitu pula kalau akar negatif 8, maka bisa ditulis dengan 8i. Sekali lagi, I-nya adalah imajiner alias negatif 1, akar negatif 1. Kemudian ada bilangan real atau bilangan tidak nyata, bilangan nyata. Ini biasa kita gunakan dalam setiap hitungan. Jadi angka yang selama ini kita hitung itu adalah bilangan real. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Ini sangat berbeda ya. Kalau bilangan irasional tidak dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, dan apabila dirubah dalam bentuk pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Maksudnya, kalau kita lihat di kalkulator, nilai pi itu adalah 3,14 dan seterusnya sampai layar kalkulatornya itu penuh, angkanya masih lanjut. Di sini masih ada angka, tidak ada ujungnya, dan angkanya tidak mempunyai pola. Semuanya berbeda-beda. Begitu pula ketika dipencet di kalkulator bilangan akar 7. Di sini juga dalam kalkulator angkanya sampai ujung kalkulator masih ada angka dan tidak membentuk pola. Tidak memiliki pola, itu adalah bilangan irasional. Kalau bilangan rasional, kalau kita lihat di sini, ini dapat diubah menjadi pecahan biasa, yaitu upper B. Dan jika diubah dalam bentuk desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Contohnya, min 1/2. Kalau diubah dalam bentuk desimal menjadi 0,5. Udah berhenti di sini saja, kalkulator pun hanya menampilkan min 0,5. Tapi kalau kita pencet di kalkulator 1/3, maka hasilnya adalah 0,3333 terus sampai kalkulator tepi ujungnya udah penuh, masih ada angka saja. Artinya tidak berhenti. Tidak berhenti di sini tapi membentuk pola pengulangan. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan rasional. Bilangan rasional itu terdiri dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan bisa berbentuk A per B, di mana A-nya adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. Nih, A per B ini sudah biasa kalian gunakan, dan bahkan di SDMI sudah mendapatkan bentuk bilangan pecahan. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima ini bilangan yang lebih dari 1, berarti dimulai dari angka 2, di mana bilangan tersebut hanya mempunyai 2 faktor pembagi, artinya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima ini tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun kecuali bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Coba kita cari ya bilangan prima selanjutnya selain 2. Setelah 2 ada 3.
Ini juga prima. Setelah 3 misalnya ada 4, tapi 4 bukan prima loh. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi 2. Berarti ini bukan prima. Selama angka itu bisa dibagi dengan bilangan yang lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri, berarti itu bukan prima ya. Tadi 4 bukan, sekarang 5. 5 tidak bisa dibagi dengan angka yang lain kecuali angka 1 dan bilangan itu sendiri, berarti ini adalah prima. Kalau setelah 5 ada 6, 6 itu bisa dibagi 2, bahkan 6 juga bisa dibagi 3, ini berarti bukan prima karena bisa dibagi. Kemudian ada angka 7, ini nggak bisa dibagi, berarti 7 prima. Ada angka 8, 8 bisa dibagi 2, berarti bukan prima. Ada angka 9, 9 bisa dibagi 3, ini juga bukan bilangan prima. Angka 10 bisa bagi 2. Nah, setelah itu angka 11, 11 nggak bisa dibagi. Setelah angka 11 ada angka 13, juga nggak bisa dibagi. Kalau bilang angka 15, 15 bisa dibagi 3 loh, berarti ini bukan prima. Lalu setelah angka 13, angka berapa ya? 17 dan seterusnya, itu adalah bilangan prima. Masih banyak lagi ya. Kemudian ada bilangan bulat. Ini yang akan kita bahas. Inti dari materi bab ini adalah bilangan bulat. Namun sebelumnya kita kenali dulu ada yang namanya bilangan asli, simbolnya A. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dimulai dari angka 1 dan seterusnya sampai angka yang tak terhingga besarnya. Kemudian bilangan asli ini biasanya juga disebut sebagai bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat itu simbolnya B. Terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, bilangan bulat positif. Simbolnya kalau kita tulis B, anggotanya adalah min tak hingga sampai min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bilangan tak hingga. Ini adalah simbol tak hingga. Artinya angka yang sangat besar tidak bisa kita tentukan angka berapa. Begitu pula dengan arah minnya di sini. Itu pun min tak hingga, artinya min angka yang tidak bisa kita tentukan besarnya berapa. Begitu. Selanjutnya kalau kita lihat gambar pada garis bilangan bulat pada garis bilangan itu, sebelah kiri ada bilangan bulat negatif, di tengah-tengah itu ada 0, sebelah kanan itu ada bilangan bulat positif. Artinya bilangan bulat positif itu nilainya lebih dari 0, sedangkan bilangan negatif kurang dari 0. Jadi kalau kita lihat perbandingan nilainya, semakin ke kanan garis bilangan itu, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan bulat itu semakin kecil. Begitu ya, itu untuk menentukan perbandingan nilai dan mengurutkan. Kalau perbandingan nilai, biasa kita gunakan simbol lebih dari dan ada lagi kurang dari. Untuk membedakannya, tanda ini lebih dari dan kurang dari kita buat garis depannya di sini. Garis depan ini juga garis depan, maka masing-masing akan membentuk huruf. Kalau yang ini akan membentuk huruf B, maka dibaca dengan lebih besar. Berarti ini tandanya tanda lebih besar. Kalau yang ini kita buat garis depan akan membentuk huruf K, artinya lebih kecil. Gitu ya. Paham ya? Nah, untuk menentukan nilainya siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, di sini kita lihat ada mulut buaya. Mulut buaya ini ibarat tanda perbandingan. Maka buaya akan makan hewan yang mana? Hewan yang banyaknya 3 atau hewan yang banyaknya 2? Buaya itu suka makan banyak, berarti dia akan milih yang isinya banyak. Begitu. Nah, jadi mulutnya akan menghadap bilangan yang lebih besar. Begitu pula di sini contohnya. Buaya makan angka 3, berarti di sini ada angka yang lebih kecil yaitu 2 atau min 2. Buaya akan memilih angka yang lebih besar, dia akan memakan angka lebih besar. Kalau di sini buaya makan angka 7,
Berarti di sini ada angka yang lebih kecil dari 7, misalkan 6 atau 5 atau 1 atau bahkan 0 gitu ya, atau bahkan min 5, karena dia lebih kecil, 7-nya lebih besar, buayanya makan angkanya lebih besar. Begitu ya, paham ya? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.